Hari ini di dalam program Life Unlimited, kita akan memasuki episode yang terakhir daripada series kita I Am. Kita akan temukan pernyataan yang terakhir Yesus buat tentang dirinya. Mau tahu itu apa? Ya karena itu mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, halo, apa kabar? Ya, kepada semua pemirsa Live Unlimited, saya Susan Hoover. Sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini di dalam program Live Unlimited ini. Pemirsa yang setia pasti sudah ingat ya, pasti tahu bahwa kita belakangan ini masuk dalam satu series Aku Adalah ya, atau Akulah I Am kalau bahasa Inggrisnya. Pernyataan-pernyataan statement-statement yang Yesus membuat tentang dirinya dan siapakah dia. Apakah masih ingat semua? Ya, kita sudah jalani 6. Nah, hari ini ke-7 itu yang terakhir dalam series yang kita buat ini. Praktis minggu depan series yang baru dong. Mau tahu apa? Ya harus menunggu minggu depan. Ya, tapi kalau hari ini apakah masih ingat semuanya? Nah, itu adalah Yesus mengatakan, Akulah roti kehidupan. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan akulah yang terakhir yang kita mau bahas hari ini. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Nah, mungkin itu menurut kita paling susah untuk kita mengerti daripada semuanya. Tapi tidak apa-apa, kita akan ambil waktu hari ini bersama-sama untuk pelajari apa artinya. Nah, saya berterima kasih kepada semua pemirsa yang setia dan yang luar biasa. Atau saya mengatakan selamat bergabung kepada pemirsa yang baru pertama kali masuk dalam program Life Unlimited ini. Saya Susan Hoover adalah orang Kanada yang sudah cukup lama di Indonesia, makanya bisa bahasa Indonesia. Dan senang sekali melalui program Life Unlimited ini. Kita bisa jumpa dari seluruh Indonesia. Bahkan saya sangat senang sekali kalau saya terima kesaksian atau tahu atau bisa jumpa kadang-kadang. Kemarin saya ada pergi ke pulau kemanapun saya belum pernah pergi sebelumnya selama 20 tahun di Indonesia. Dan bisa ketemu di situ pun pemirsa Life Unlimited di tempat saya belum pergi sebelumnya. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih kepada semua pemirsa. Dan kita juga bisa ya jalan bersama-sama, lebih kenal satu dengan yang lain, kerjasama melalui banyak cara. Nah, sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp, nomor telepon. Bisa hubungi, kami memiliki tim, itu adalah call center atau hotline. Boleh hubungi kami setelah program selesai hari ini. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada permintaan doa, atau mau tanya lebih lagi tentang siapakah pribadi Yesus. Tim sangat senang untuk melayani semuanya. Dan juga bisa ikut atau subscribe kepada semua bagian social media seperti TikTok, Instagram, Facebook, website, YouTube, dan semua yang lain-lain. Ya, kami sangat senang sekali. Dan melalui program Life Unlimited ini, kita bisa belajar lebih banyak bersama-sama siapakah Yesus. Dan kalau tidak dengar semuanya sebelumnya dan mau tahu semua series, bisa tunggu berapa lama lagi dan akan ditayangkan atau akan di-upload kepada YouTube saya, Susan Hoover. Nah, hari ini pun ada kesaksian daripada pemirsa yang hubungin kami kemarin melalui hotline, melalui WhatsApp. Itu adalah orang dari Jawa Tengah. Kemarin hubungin kami untuk meminta doa untuk ayahnya yang sakit diabetes dan sedang dirawat di rumah sakit. Nah, 2 minggu kemudian memberi kesaksian demikian. Shalom Pastor Susan, saya mengucap syukur atas pertolongan Tuhan Yesus. Ayah saya sudah disembuhkan dari penyakitnya. Terima kasih atas bantuan doanya. Dan saya senang sekali bahwa setiap bulan terima banyak sekali kesaksian-kesaksian seperti pemirsa ini dari mana-mana. Hari ini saya bisa baca ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ya ada dari Sumatera. Ada dari mana-mana di Indonesia. Pemirsa yang alami kuasa Yesus dimanapun berada.
Nah, kita kembali lagi hari ini untuk topik yang kita lagi bahas ini, series kita bahwa Yesus mengatakan, Akulah. Nah, Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat yang pertama di Injil Yohanes, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Jadi dia katakan akulah pokok anggur yang benar. Nah, mungkin kita bingung maksud apa Yesus adalah pokok anggur. Nah, kita akan mengerti lebih lagi saat Yesus menjelaskan. Dia pun gunakan banyak sekali ayat-ayat supaya ini menjadi satu ilustrasi atau gambaran bagaimana kita hidup bersama dengan Yesus. Bagaimana Yesus ubahkan banyak hal dan membuat kita menjadi orang yang berbuah, menjadi orang yang berdampak di dalam dunia ini. Supaya kita memiliki gambaran yang lebih besar bagaimana ayat-ayat ini. Akan ada satu video klip ini yang membaca banyak sekali ayat-ayat daripada pasal 15 ini dengan animasi yang unik. Mari mengikuti video klip yang singkat ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saya tidak tahu apakah pemirsa perhatikan. Dalam ayat-ayat yang dibaca ini ada satu kata yang muncul 10 kali. 10 kali, ya banyak ya. Dalam ayat-ayat ini ada satu kata yang muncul terus. Tahu? Udah tebak? Ya, kata itu adalah tinggal. Jadi poin yang pertama kita belajar hari ini dari ilustrasi, Yesus mengatakan dia adalah pokok anggur yang benar adalah kita tinggal di dalam Yesus. Contohnya ayat-ayat yang dia katakan. Dia berkata, tinggallah, ayat yang keempat, di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian kamu juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ada tinggal. Nah, ayat-ayat yang selanjutnya ada pemberi berkata ketujuh. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ini bukan saja kita tinggal di dalam Yesus, tapi firman-Nya Yesus tinggal juga di dalam kita. Nah, ada lagi yang berikut seperti ini ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu.
Nah, ini ayat-ayat yang sangat menarik kepada saya ilustrasikan bahwa ada sesuatu yang Yesus mau kita dapat tentang ilustrasi pokok anggur ini. Bahwa pemerintahan Yesus ini adalah kita tinggal di dalam Yesus. Yesus berkata dia tinggal di dalam kita. Pemirsa setia tahu kita sudah bahas ini dari pasal sebelumnya, ayat 15 kemarin. Di mana Yesus katakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Di mana kita benar-benar disatukan menjadi satu dengan Yesus. Jadi bukan lagi kita di sini, ada Yesus di luar sana, di surga di sana, bukan lagi terpisah. Tetapi Yesus masuk di dalam kita. Rohnya ada di dalam hati kita. Dan kita terima posisi Yesus di hadapan Bapa di surga. Jadi kita kan benar-benar jadi satu dengan Yesus. Tidak dapat dipisahkan lagi. Itu luar biasa. Jadi maksudnya apa? Kalau memang kita tidak bisa dipisahkan lagi, kenapa Yesus katakan tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam kasihnya. Bukankah itu artinya kita bisa masuk keluar? Nah, contohnya, dengan pokok ini, dengan rantingnya, apakah ranting itu bisa keluar masuk? Bukan. Kita juga dengan Yesus bukan keluar masuk. Kata tinggal ini, bahasa aslinya meno. Nah, meno itu memang artinya tetap atau artinya kita hadirlah, benar-benar hadir atau fokus. Contohnya seperti ini. Kadang-kadang ada siswa di sekolah Alkitab. Tubuhnya hadir, mereka hadir di sekolah, absensi, tanda tangan absensi. Mereka hadir di dalam kelas, tapi saya bisa lihat dari wajahnya, mereka secara fokusnya, secara pikirannya tidak hadir, nggak tahu kemana. Jadi semua pelajaran itu seperti nggak masuk. Mereka tidak perhatikan saya. Mereka abaikan, mereka duduk di situ hadir, tetapi sebenarnya nggak tetap fokus. Mereka nggak tahu pikiran kemana. Nah, jarang ya saya punya sesuatu yang baik. Tetapi itu kan mengingatkan kita bahwa kita ada di dalam Yesus. Memang Yesus tidak pernah terpisah dengan kita. Dia berjanji tidak pernah akan meninggalkan kita. Kita selalu kemanapun kita pergi ada Yesus. Memang Yesus tidak pernah meninggalkan. Tetapi apakah kita sadar akan itu? Apakah kita ingat? Apa kita perhatikan kehadirannya, firman-Nya, kasih-Nya? Jadi Yesus mau kita selalu kemanapun kita pergi, kita tetap selalu kesadaran akan Dia, akan hadiratnya di dalam hidup kita. Kita bukan seperti jalan-jalan mengabaikan semuanya, tetapi kita tinggal tetap fokus perhatikan selalu ada Yesus. Jadi kita tinggal di dalam Yesus. Itu bukan saat saja pergi beribadah. Itu bukan saat saja melakukan sesuatu yang rohani. Kita harus sadar, kemanapun dan apapun yang kita lakukan, ada Yesus bersama dengan kita. Jadi mari kita lebih sadar akan itu. Lebih perhatikan itu. Amin. Kita tinggal di dalam Yesus. Dan kita terima segala sesuatu dari Yesus. Kita terima segala sesuatu dari Yesus. Kenapa saya katakan itu? Karena dalam ayat-ayat ini dijelaskan juga yang berkata bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus rindu ya. Kita adalah orang yang percaya kepadanya, bukan lagi biasa. Makanya program ini adalah namanya Life Unlimited. Apa namanya Life Unlimited? Artinya kita tidak memiliki hidup yang terbatas lagi. Bukan terbatas lagi dengan pendidikan dari mana, latar belakang dari mana, kampung dari mana, orang tuanya siapa, apa itu. Kita tidak terbatas lagi oleh itu. Kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kita dapat menerima segala sesuatu dari Yesus. Dan kita juga dapat berbuah atau berbuat banyak hal semuanya oleh Yesus. Jadi bukan lagi terbatas oleh apa yang dunia lihat dari kita. Kita dapat menerima segala berkat dari surga melalui pribadi Yesus. Di dalam nama Yesus kita dapat meminta hal-hal besar kepada Bapa karena kelayakan Yesus. Dan kita juga dapat keluar, berdampak, berbuat sesuatu dalam dunia ini. Apa artinya kita berbuah? Berbuah itu kan artinya ada hasil. Ada sesuatu yang baik yang keluar daripada hidup kita.
ada perbuatan baik, kita memberkati orang lain. Artinya kemanapun kita pergi kan ada hal-hal yang terjadi, yang keluar. Tidak hanya setengah sih, sama. Ya, tetapi ada kelihatan hasil-hasil daripada Yesus. Perubahan-perubahan, sesuatu yang daripada Yesus bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan itu pun berkata dalam firman Tuhan seperti itu. Dan bukan saja seperti itu saja. Kalau kita lihat lagi di dalam firman Tuhan, dalam ayat yang lain berkata, tanpa Yesus, ini yang ketiga, kita tidak dapat apa-apa. Nah, mungkin ada yang bingung, mungkin ada pemirsa pun yang belum percaya kepada Yesus dan merasa, Susan, saya merasa saya bisa banyak hal. Ya, maksudnya ini, tanpa Yesus tidak bisa melakukan apa-apa yang berarti. Tidak bisa melakukan apa-apa yang surgawi, yang memiliki kekalan. Memang bisa lakukan banyak hal, mungkin bisa masak yang enak, mungkin bisa kumpulkan banyak uang, mungkin bisa banyak views di YouTube, mungkin bisa merasa jadi sesuatu dan melakukan banyak hal, bisa belajar, bisa bekerja, bisa lakukan sesuatu. Tetapi itu semua tidak untuk kekalan. Hanya yang dapat daripada Yesus yang membuat kita melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Dan itu tanpa Yesus tidak bisa. Nah, ini yang Yesus katakan dalam ayat yang keempat. Dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, pikirkan, kalau ada rantingnya itu sendiri, itu tidak berhubungan, tidak connect kepada pokok anggurnya. Dia tidak akan dapatkan nutrisi, air, semua yang diperlukan. Dia akan kering, mati sendiri, tidak bisa buat apa-apa. Nah, sama, kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali yang kita terima, sumber kita terima daripada Yesus. Nah, Yesus pun katakan dengan contohnya ini, ada pokok anggur, ada rantingnya. Kemarin ada orang yang datang ke rumah saya untuk makan malam bersama dengan saya dan mereka bawa kepada saya bunga-bunga yang cantik. Nah, ini ada video sedikit kan. Mereka bawa kepada saya video ini menunjukkan bunga-bunga yang cantik. Nah, mereka bawa bunga-bunga kepada saya. Saya tidak petik bagian bunga saja, taruh dalam air. Apa yang ditaruh dalam air? Batang-batangnya, karena dari batang-batangnya akan ambil airnya dan itu akan jalan ke atas dan membuat bunga itu lebih lama segar, lebih lama bertahan. Kalau petik bunganya saja, taruh dalam air, mungkin berapa jam pun habis. Tetapi karena saya taruh batangnya dalam air, itu kan ambil airnya bawa sampai bunganya bertahan. Sudah bertahan seminggu pun masih cantik. Nah, apalagi kalau tidak dipetik, dan itu batangnya masih berakar di dalam tanah, itu bisa bertahan begitu lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bisa bertahan dan menjadi sesuatu yang cantik. Karena itu dari akarnya, terima semua air, nutrisi, semua yang diperlukan. Dan itu dibawa kepada bagian manapun yang masih connect kepadanya. Itu kita kepada dengan Yesus. Jadi saat kita berhubungan mengenal pribadi Yesus, bukan saja mengenal Yesus yang jauh, kita menjadi satu dengan Yesus. Kita terima semua yang dia miliki. Hikmat, kuasa, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, apapun yang perlu untuk memampukan kita untuk berdampak atau berbuat perbuatan baik, kita terima daripada sumbernya, daripada Yesus. Makanya terpisah dengan Yesus, kalau kita sendiri coba melakukannya, tidak dapat melakukan apa-apa yang berarti. Karena tidak ada dari sumbernya kita sanggup melakukannya. Tapi karena kita adalah orang, kalau kita percaya kepada Yesus, kita menjadi satu dengan Yesus. Kita terima Yesus menjadi sumber kita. Jadi tanpa Yesus nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu yang mengingatkan kita. Engkau di dalamku. Kaulah penulis hidupku,
segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu. Amin. Saya percaya lagu ini mengingatkan kita. Kita menyembah, kita memuji Tuhan. Dia layak dipuji dan Dia adalah Tuhan yang bukan jauh-jauh. Dia adalah Tuhan yang hadir di dalam kita. Dia adalah Tuhan yang sanggupkan kita untuk melakukan semuanya. Dan kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Jadi anggap saja seperti ilustrasi Yesus ini. Kita adalah ranting-rantingnya yang terhubung, yang masih connect kepada pokok anggur yang benar. Dia yang kuat, dia yang besar. Tapi kita bersyukur dari hidupnya kita terima segala sesuatu. Dan kita terima daripada Yesus, hidup Yesus, berkat Yesus, kasih Yesus, hikmat Yesus, kuasa. Semuanya daripada Yesus. Itu otomatisnya kita akan berbuah, kita akan berdampak. Contohnya nih, kalau kita lihat ayat-ayat yang berikut, Yesus katakan apa? Untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi kadang-kadang orang bingung, tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana saya lebih tinggal, lebih perhatikan, lebih sadar akan Tuhan, bagaimana saya akan berbuah. Saya mau katakan ini, kuncinya Yesus pun katakan adalah untuk fokus kepada kasih Tuhan. Atau perkata kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kenapa? Karena firman Tuhan pun katakan apa? Allah itu adalah kasih. Jadi saat kita fokus kepada kasih-Nya Allah yang sempurna, kita bisa mengenal pribadinya di situ. Yesus katakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasih-Ku itu. Jadi banyak orang mau coba mungkin membuktikan dirinya kepada Tuhan, memeraihkan kasih-Nya, tidak sadar. Mereka tidak sadar, mungkin mereka merasa karena dalam keluarganya kurang disayangi, atau apa mereka tidak layak atau bagaimana. Mereka tidak sadar bahwa sama caranya Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita, dan itu sudah Dia buktikan, sudah Dia lakukan bagi kita. Ada ayat-ayat yang berikut pun Dia katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ayat-ayat selanjutnya dia menjelaskan bagaimana Yesus sudah membuktikan dengan cara yang terbesar. Cara terbesar adalah apa? Kasih, rela mati bagi yang lain. Yesus sudah melakukan itu. Jadi diminta kita sadarilah, terimalah, tinggallah, buat hidup kita. Semuanya keputusan kita dari apa? Dari kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap tinggal, tetap fokus, tetap sadar akan itu. Dan saya menjaminkan hidupmu akan berbeda sekali. Kenapa? Karena Tuhan selalu fokus dari dalam keluar, bukan terbaliknya.
Untuk ilustrasikan ini, mari ikut saya ke satu rumah yang sangat unik di Kentucky, Amerika. Do you remember Jesus ever spoke to the Pharisees and he reprimanded them? He corrected them because they said they were like whitewashed tombs. There's something that looked really good from the outside, but they weren't the same on the inside. And he was telling us that it's more important to focus on what's on the inside than on the outside. Now, sadly, many people today are showing you the picture of what's on the outside. They're focusing on their Facebook, their Instagram. They look like they're great, happy families. They look like they're on top of the world. But you really know that sometimes on the inside, they're empty, they're alone, they're struggling with things. And it's like, for example, what I'm standing in front of right now. I'm standing in front of a house. Yeah, it looks like a pretty house until you go and you look inside. Now, there's been a fire that completely destroyed the rest of the house, and now it's unlivable. It's broken, it's empty, it can't be used. It can't provide any shelter. It can't even be used for the purpose that a house is supposed to be in our lives. Now, so many people are living like this, a front on the outside, trying to show that everything's okay, but really struggling on the inside. Jesus wanted us to live from the inside out, not the other way around. To let him give us the abundant life. He's filling our hearts from the inside with peace and joy and a relationship with him. And that enables us actually to live on from the inside out. Kan dari awal pasti nggak tahu ya itu kosong-kosong di dalam. Jadi kita bukan seperti itu. Kita bukan seperti usahakan semua di luar. No, Tuhan mau kita. Bagaimana kita akan berbuat, bagaimana melakukan sesuatu. Kalau kita terima, kita tinggal, kita alami kasih Tuhan. Kadang-kadang tanpa kita sadar pun, kita dikasih Tuhan, kita sadar akan itu. Kita menjadi orang yang lebih mengasihi orang lain. Kita berbuat dengan mengampuni orang lain. Kita dengan mau memberkati orang lain, melakukan sesuatu. Sama seperti Yesus lakukan segala sesuatu karena mengasihi. Jadi saya harap tips untuk kita semua hari ini. Kalau kita mau belajar arti daripada Yesus adalah pokok anggur. Adalah mengerti Yesus adalah sumber kehidupan. Di luar Yesus nggak bisa apa-apa. Dan bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam kasih-Nya. Pemirsa adalah orang yang sangat disayangi Tuhan. Dia sudah membuktikan itu dengan memberi nyawanya bagimu. Jadi doa saya hari ini adalah kita semua lebih sadari, lebih tinggal, lebih mengerti, lebih alami betapa besar kasih Yesus bagi kita. Yesus adalah banyak hal kita suruh belajari dalam series ini. Tetapi di atas semuanya itu Allah adalah kasih. Itu siapa pribadinya. Mari kita tutup program ini dengan doa. Terima kasih Yesus, Engkau adalah luar biasa. Engkau adalah sumber kehidupan kami dan Engkau pribadi adalah kasih. Saya berdoa untuk setiap orang pemirsa dimanapun berada. Mereka boleh sadari, alami, mengerti, diubahkan oleh kasih-Mu yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu yang terbesar dan tertinggi. Di dalam nama Yesus, amin. Itu doa saya bagi semua pemirsa. Kalau ada yang ingin mengenal Yesus secara pribadi, tahu lebih banyak tentang dia, segera hubungi kami. Kami menanti-nantikan di hotline call center. Terima kasih kepada semua pemirsa. Kita akan jumpa minggu depan di series yang baru. Sampai kita jumpa lagi. God bless you.